Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan hadis dari kitab Bulughul Maram. Sekarang masuk pembahasan masalah sujud syukur. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersujud. Ini ada dasarnya. Di antaranya adalah dari Abu Bakrah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW apabila datang kepadanya sebuah perkara yang menyenangkan, beliau langsung tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa? Sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah lafalnya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza jaa'a amrun yasruhu kharra sajidan lillahi ta'ala. Lillahi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepadanya perkara yang menyenangkan, perkara yang menggembirakan untuknya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kharra sajida. Beliau langsung tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa coba? Karena dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita kenal namanya sujud syukur. Kemudian yang berikutnya, hadis 278 dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atala sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud dan memanjangkan sujudnya. Kemudian summa rafa'a ra'sahu. Kemudian beliau mengangkat kepala beliau dan bersabda, waqala, dan dia bersabda, Inna Jibril atani fabasyaroni. Sesungguhnya Jibril telah mendatangiku dan memberikan kabar gembira kepadaku. Fasajadtu lillahi syukran. Maka aku sujud kepada Allah sebagai rasa syukur. Maka ini namanya sujud syukur. Mendapatkan kabar gembira dari Jibril alaihissalam, Rasulullah SAW langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Hakim. Coba kita lihat catatan kaki dari Syekh Isham hafizahullah. Hadis ini kata Syekh Isham adalah sahih li ghairihi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad juz yang pertama halaman 191 dan Al-Hakim juz yang pertama halaman 550. Syekh kami berkata dalam Fadl As-Salah halaman 25, hadis sahih berdasarkan jalan-jalan periwayatannya dan syahid-syahidnya, kata beliau. Hadis yang sahih berdasarkan jalan-jalan periwayatan dan syahid-syahidnya. Dan beliau menjelaskan jalan-jalan periwayatan dan syahid-syahid tersebut dalam kitab Al-Irwa atau Irwaul Ghalil juz yang kedua halaman 229. Ini tentang bahwa Nabi SAW dia mendapatkan kabar gembira dari Jibril alaihissalam dan beliau segera untuk sujud. Kemudian hadis berikutnya dari Al-Bara' bin Azib, hadis yang ke-279. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha 'aliyan ila al-Yaman. Fadzakara al-hadis, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali ke Yaman. Lalu perawi menyebutkan hadis, qala, dia berkata, fakataba Aliyun bi islamihim. Lalu Ali menulis surat
tentang keislaman mereka. Falamma qara'a Rasulullah SAW al-kitaba kharra sajida. Maka tatkala Rasulullah SAW membaca surat tersebut, beliau bersujud, tersungkur untuk sujud. Kenapa nih? Dalam rangka terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur. Dalam naskah tercantum syukran lillahi ala dzalika. Sebagai rasa syukur kepada Allah atas hal itu. Namun saya tidak menetapkannya karena ia tidak terdapat dalam naskah A dan B serta Sunan Al-Baihaqi. Jadi intinya di sini dalam beberapa hadis tadi menunjukkan adanya disyariatkannya sujud syukur ketika mendapatkan nikmat yang besar. Jadi ketika dengan mendapatkan nikmat yang besar, ya, kemudian diberikan kabar gembira, misal bisa diterima kerjaannya, atau mendapatkan hadiah, atau yang semisalnya, maka hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sujud syukur. Ini yang bisa kita bahas, yang sedikit ini semoga bermanfaat. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.